ada 3 kerukunan. Pertama, rukun antar umat seagama. Kita umat Islam banyak yang memiliki paham, banyak yang mengikuti mazhab. Ada yang mengikuti mazhab Syafi'i, ada yang mengikuti mazhab Hambali, ada yang mengikuti mazhab Hanafi, dan yang lainnya. Ada umat Islam yang ikut organisasi seperti Muhammadiyah, NU, ataupun banyak lainnya. Tapi tidak dibolehkan bagi kita ini untuk berperang. Masa satu berteriak Allahu Akbar, musuhnya berteriak Allahu Akbar. Orang-orang yang di sekitar pasar Jeffrey ini berteriak Allahu Akbar. Misalnya lawannya orang pasar di pasar pusat Allahu Akbar juga. Islam sama Islam kok bisa perang? Makanya diatur supaya rukunlah kalian antar umat seagama. Sama-sama Allahu Akbar, mestinya kita damai. Karena kita diatur dalam Islam. Islam artinya selamat. Selamat itu bukan berperang. Oh, tapi dia caranya begini misalnya, angkat takbirnya beda, ya biarin aja. Oh, cara berdoanya beda misalnya, dia berdoa tidak mengangkat tangan tinggi-tinggi, ya nggak apa-apa. Yang penting dia berdoanya masih kepada Allah. Kalau dia sudah berdoa kepada Yesus, kepada dewa, barulah mungkin tidaklah sama dengan kita. Kalau dia cari masalah, memang betul dia yang mencari, baru kita perangi. Tapi kalau dia masih damai, itu nanti masuk kepada rukun antar umat beragama. Yang saya pertama katakan tadi, sama-sama satu agama, Islam sama Islam, Muhammadiyah, NU, Jemaah Tabligh, nggak tahu misalnya entah aliran apa, pokoknya Islam dia. Orang pasar Islam dia, orang Salafi mungkin, kalau masih dia Islam haruslah damai, bukanlah perang, bukan cari keributan, bukan mancing masalah. Rukun antar umat seagama. Yang kedua tadi yang saya bilang rukun antar umat beragama. Ada di sini mungkin Islam, tetangga kita Kristen, Katolik. Ada di sini Islam, tetangganya mungkin Hindu. Boleh saja. Atau kita Islam, bos kita mungkin Cina, penyembah topekong. Masa bos kita nggak Islam, tapi kita kerja sama dia? Boleh saja. Yang penting rukun beragama di Indonesia diatur. Islam, Kristen, Hindu, Buddha, topeng Konghucu, boleh saja sesuai dengan keyakinan, tapi yang nggak boleh mengganggu agama lain. Makanya hidup yang rukun antar umat beragama. Yang ketiga, rukun antar umat beragama dengan pemimpin atau pemerintah. Ada Pak RT, kalau kita nggak suka, nggak usah dibacok, dikasih tahu dulu. Pak RT, kenapa Pak RT itu bagi-bagi BLT-nya nggak rata? Ya bagi-bagi itu rata lah. Di sana ada orang yang miskin kok nggak dapat. Ini malah punya mobil kok dapat. Mau kubacok Pak RT? Jangan gitu. Rukunlah antar kita yang sudah ada agama dengan pemimpin kita, mau RT, RW sampai presiden sekalipun. Inilah namanya trikurukunan.
rukun kita sama-sama Islam, rukun kita sama-sama punya agama yang ada di Indonesia sah, dan rukun antar kita beragama dengan pemerintah. Yang saya katakan toleransi, inilah dia. Kalau misalnya di mal-mal kita lihat banyak sekarang yang pakaian Santa Claus karena mau Natal, tanggal 25 nanti Natal. Misalnya ada pegawainya Islam gak mau pakai, yang bos jangan memaksa. Gak boleh dipaksa, kamu harus pakai, kamu anak buah saya, kalau enggak saya pecat kau. Ini gak toleransi juga. Kok orang Islam dipaksa sama orang enggak Islam? Kerja boleh kerja, tapi memaksakan akidah jangan. Makanya dikatakan lakum dinukum waliyadin. Kalian punya agama kalian lah. Kalian Kristen lah. Kalian topekong lah. Tapi kami Islam. Islam adalah tauhidnya, tidak ada Tuhan kecuali Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau masalah kerja boleh-boleh saja kami anak buah kalian, tapi masalah akidah jangan diganggu. Toleransi antar umat beragama harus memang betul-betul dipegang dimanapun. Karena yang mengakibatkan orang kadang-kadang perang itu masalah sara, masalah suku, masalah agama, masalah ras. Sedikit aja disentuh. Kadang masalah anaknya yang gak sesuai dengan anak orang Batak, langsung perang satu kampung. Rugi jadinya. Yang kelahi sedikit, atau yang membuat masalah sedikit, yang berdarah-darah banyak jadinya. Ini yang harus kita jaga di akhir-akhir tahun. Jangan sampai kita cepat terpengaruh. Itu ada tuh misalnya, udah digali dulu, betul nggak informasinya? Jangan langsung main serang-serang saja. Islam tidak mengajarkan bom bunuh diri. Bom bunuh diri salah dalam Islam. Yang boleh membunuh orang yang membunuh kita. Contohnya kalau di Palestina kita dibunuh Israel, kita lawan Israel. Tapi kalau di Indonesia nggak ada yang membunuh kita, jangan pula bunuh dia. Biarkan aja lah dia hidup. Rukun antar kita hidup sesama. Inilah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan aman kampung kita, enak kita hidup, enak kita jualan. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun.